Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal untuk persiapan tes P3K tahun 2021. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu tentang kompetensi teknis guru bahasa Indonesia. Nah, video kali ini adalah part 2-nya. Untuk part satunya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkan dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra-pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, atau E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang C, inti pembelajaran. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan itu terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, apersepsi, penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penyampaian cangkupan materi yang akan dipelajari. Nah, untuk kegiatan inti itu menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Nah, sedangkan untuk kegiatan penutup itu terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa pada soal tersebut itu sudah menggunakan metode, media, serta sumber belajar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dilakukan pada saat kegiatan inti pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. Lembar observasi dan wawancara, atau E. Penugasan dan lembar observasi. Jawaban yang benar adalah yang E. Penugasan dan lembar observasi. Nah, karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif, pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar atau formatif, maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester atau sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill dan kinerja atau performance, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi, merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Yang keempat, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Nah, untuk menilai kemampuan siswa dalam menciptakan kembali teks anekdot, dilakukan melalui penilaian kompetensi sikap dan keterampilan. Teknik dan bentuk yang tepat adalah tes uraian berbentuk penugasan berupa hasil tulisan tes anekdot dan untuk penilaian sikapnya saat siswa menyampaikannya secara lisan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, penugasan dan lembar observasi. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, untuk yang A, tes tertulis tentang pengetahuan faktual itu digunakan untuk mengukur pengetahuan faktual secara tertulis. Untuk yang B, tes lisan tentang pengetahuan prosedural itu dipakai untuk mengukur pengetahuan prosedural secara lisan. Untuk yang C, tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif itu digunakan untuk mengukur pengetahuan metakognitif. Untuk yang D, lembar observasi dan wawancara. Untuk yang observasi ini dapat melihat secara langsung hasil yang diperoleh, sedangkan untuk wawancara dapat menggali informasi lebih jauh dan mendalam. Instrumen yang digunakan itu tergantung apa yang mau dilihat atau apa yang mau dinilai gitu ya. Kita lanjut soal nomor 3.
Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis, diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama. B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. D. Keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Atau yang E. Keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Jawaban yang benar adalah yang B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Nah, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan A. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. B. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. C. Menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang D. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, bentuk instrumen dalam penilaian sikap terdiri atas pedoman observasi, daftar cek dan skala penilaian disertai rubrik, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar peserta, dan lembar jurnal. Nah, karena tadi yang digunakan adalah lembar observasi, jadi itu untuk mengetahui keaktifan siswa atau partisipasi siswa dalam bekerja kelompok berarti sesuai untuk tujuannya, yaitu untuk mengukur sikap kerjasama. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.11, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Apakah yang dimaksud struktur dan kebahasaan teks negosiasi? B. Apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain? C. Apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain? D. Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? Dan yang E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Jawaban yang benar adalah yang E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang disediakan. Nah, bentuk tes uraian sudah tepat digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan indikator penilaian yang tepat untuk menilai kemampuan menganalisis adalah membuat tulisan tentang hasil analisis. Untuk yang option A, mengetes pemahaman konsep struktur dan kebahasaan teks negosiasi saja. Yang B itu untuk mengukur atau mengetes pemahaman perbedaan struktur organisasi teks atau membandingkan. Untuk yang C, mengetes pemahaman membandingkan aspek kebahasaan teks satu dengan lainnya. Dan yang D itu untuk mengetes pemahaman. Nah, baru untuk yang jawaban E itu untuk mengetes keterampilan menganalisis isi atau informasi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi melalui kegiatan menulis. Lanjut soal nomor 5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, atau E. Hasil belajar. Jawaban yang benar adalah yang D. Hasil. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan untuk evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Evaluasi hasil adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, sedangkan untuk evaluasi hasil belajar adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita lanjut soal nomor 6. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut ini. Orang yang satu, sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Orang yang kedua,
Di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakannya, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Nah, dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam: A. Santai, B. Akrab, C. Informal, D. Formal, D. Non-formal, atau E. Formal. Jawaban yang benar adalah yang E. Formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Dan yang keenam, menghindari unsur kedaerahan. Kita lanjut soal nomor 7. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut teori: A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Interaksionisme, D. Kognitivisme, atau E. Naturalisme. Jawaban yang benar adalah yang B. Behaviorisme. Aliran behaviorisme adalah aliran yang beranggapan bahwa belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenalkan kepada suatu organisme. Tokohnya yaitu B.F. Skinner. Nah, menurut Skinner, perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, yaitu dikontrol oleh konsekuensinya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa juga dikondisikan, dibiasakan, dan dikontrol. Kita lanjut soal nomor 8. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Nah, untuk ketika teman-teman ada soal teks bacaan yang panjang, silakan teman-teman untuk mencermati dulu pertanyaannya. Nah, kita baca dulu pertanyaannya apa, yaitu bahasa yang digunakan pada teks tersebut termasuk ragam bahasa apa? Apakah yang A. informal, B. jurnalistik, C. bisnis, D. ilmiah, atau yang E. hukum? Nah, sekarang kita cermati bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks ini. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lain. Nah, dari sini bisa kita cermati, bahasa yang digunakan dalam teks tersebut itu adalah bahasa ilmiah. Nah, untuk pembahasannya, ragam bahasa ilmiah itu adalah ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menggunakan kata atau istilah non-figuratif, menggunakan kalimat-kalimat efektif, menghindari bentuk persona atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. Yang keempat, mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi. Kita lanjut soal nomor 9. Berikut ini adalah kalimat yang berpola SPPL, subjek, predikat, pelengkap. Apakah yang A? Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan yang tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. Atau yang E. Pada dasarnya jabatan itu kekuasaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. Kalimat tersebut berpola SPPL atau subjek, predikat, pelengkap dengan rincian sebagai berikut. Jabatan itu sebagai subjek, menjadi rebutan itu sebagai predikat, antar departemen itu sebagai pelengkap. Nah, untuk membedakan antar objek dengan pelengkap, berikut adalah ciri-ciri objek. Letaknya selalu setelah langsung predikatnya. Objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Selain satuan berupa nomina dan frasa nominal, konstituen objek dapat pula berupa klausa. Dapat diganti dengan pronominal. Objek pada kalimat aktif, transitif akan menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan. Nah, itulah tadi beberapa ciri objek. Sedangkan ciri-ciri pelengkap yaitu yang pertama berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa proporsional atau klausa. Berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Tak dapat menjadi subjek akibat penafsiran kalimat. Dan yang terakhir, tak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari objek dan pelengkap. Kita lanjut soal nomor 10.
Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. A. Beristri, B. Merumput, C. Pembohong, D. Meteran, E. Jauhi. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembohong. Dalam KBBI, gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa. Makna gramatikal ditentukan oleh perubahan kata karena proses afikasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks, berkenaan dengan situasinya, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Berdasarkan arti gramatikal di atas, makna kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya. Nah, dalam soal tersebut, pilihan yang termasuk memiliki makna gramatikal ganda adalah kata pembohong, karena kata tersebut dapat diterapkan dalam kalimat dengan proses gramatikal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Kita lanjut soal nomor 11. Cermati penggunaan tanda baca pada penulisan kalimat berikut. Ini biasanya penulisan pada surat ya. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada apakah yang A, YTH titik dan S titik E titik, atau yang B, YTH titik dan P titik T titik, atau yang C, S titik E titik dan Yogyakarta titik, atau yang D, P titik, T titik, dan Yogyakarta titik. Atau yang E, S titik, E titik, dan P titik, T titik. Jawaban yang benar adalah yang D. Nah, untuk pembahasannya, kita bahas satu-satu. Untuk singkatan yang terdiri atas huruf awal, setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT itu kan kepanjangan dari perseroan terbatas. SD itu sekolah dasar, MK itu Mahkamah Konstitusi. Jadi penulisannya itu tanpa diakhiri titik atau tanpa ada titiknya. Jadi penulisannya itu tanpa ada titiknya. Sedangkan untuk penulisan gelar itu menggunakan titik. Misalnya SE itu S titik E titik gitu ya. Berarti penulisan PT-nya itu salah, harusnya tidak ada titiknya. Nah, selanjutnya singkatan satu atau dua kata yang dibuat dengan dua huruf ditulis seperti A titik N titik itu adalah singkatan dari atas nama. S titik D titik itu adalah singkatan dari sampai dengan. Nah, selanjutnya singkatan satu atau dua huruf kata ditulis sebagai contoh berikut. YTH itu penulisannya pakai titik, YTH titik itu artinya yang terhormat, TN titik itu artinya tuan atau SDR titik itu saudara, DKK titik itu dan kawan-kawan. Jadi penulisan YTH itu benar ya. Nah, selanjutnya setiap larik dalam alamat surat itu tidak diakhiri tanda baca apapun. Jadi yang salah pada soal ini yaitu penulisan PT harusnya di sini tidak usah pakai titik, sama penulisan Yogyakarta ini harusnya tidak ada titiknya. Nah, ini di sini ada contoh penulisan yang benar. Berarti jawabannya benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 12. Bacalah dengan cermat dua kalimat berikut ini. Surat kabar itu ditaruh di rak buku yang ada di ruang-ruang publik. Majalah Holistika dan Fenomena juga ada di antaranya. Kesalahan penulisan kata terjadi pada kata A. Surat kabar dan rak buku. B. Surat kabar dan ruang-ruang publik. C. Rak buku dan ruang-ruang publik. D. Ruang-ruang publik dan holistika. Atau yang E. Holistika dan fenomena. Jawaban yang benar adalah yang A. Surat kabar dan rak buku. Sesuai pedoman ejaan umum ejaan bahasa Indonesia tahun 2016, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur pertama dari gabungan kata tersebut. Contohnya, surat kabar itu adalah surat-surat kabar, bukan surat kabar. Cukup satu kata yang diulang, yaitu kata yang depan, surat-surat kabar. Kapal terbang itu juga bukan kapal terbang, tapi kapal-kapal terbang. Rak buku itu juga harusnya rak buku, bukan rak buku. Dengan demikian, penulisan bentuk ulang gabungan kata, surat kabar, dan rak buku adalah salah. Harusnya surat-surat kabar dan rak buku. Kita lanjut soal nomor 13. Di dalam kalimat berikut ini terdapat ketidaktepatan penggunaan kata. Yang A, setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat.
Yang B, setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. Yang C, setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. Yang D, setelah melakukan pengujian hasil, tim akan mengatur stabilitas ketegangan dan sistem kontrol alat. Atau yang E, stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil. Nah, dari option A sampai E, teman-teman harus hati-hati karena di sini kata-katanya itu mirip ya. Kalau dilihat itu yang paling mirip A, B, C, D itu mirip, kecuali yang E, itu tidak terlalu mirip karena paling pendek. Nah, jawaban yang benar pada soal ini itu adalah yang B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. Kenapa dia tidak tepat? Karena hadirnya kata terhadap di dalam kalimat tersebut, karena kata terhadap itu merupakan kata depan untuk menandai arah kepada lawan, sehingga penggunaan kata terhadap itu di dalam kalimat tidak efektif atau tidak tepat. Nomor 14, kalimat berikut ini merupakan bagian dari sebuah paragraf panjang. Bacalah dan cermati. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput serta merawat dan menanam pohon. Kalimat di atas tidak efektif. Agar efektif, kalimat itu harus diubah seperti berikut. Yang A, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput dan merawat dan menanam pohon. Yang B, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput karena pohon perlu dirawat. Yang C, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput. Yang D, sambil merumput, setiap harinya dia keluar masuk hutan karena pohon perlu ditanam dan dirawat. Atau yang E, di samping merumput, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam pohon dan dirawat. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput. Nah, kalimat tersebut tidak efektif karena kesalahan logika pada penekanan makna kalimat. Yang pertama, pekerjaan yang lebih utama seolah-olah adalah merumput. Kedua, kesalahan logika pada merawat dan menanam. Urutan yang lebih logis adalah menanam dulu baru merawatnya. Dengan demikian, perbaikan kalimat sehingga menjadi lebih efektif itu adalah yang C. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 15. Kalimat yang di dalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau melewah adalah A. Kedua orang itu berpelukan. B. Kedua orang itu memeluk-meluk. C. Kedua orang itu saling berpelukan. D. Kedua orang itu peluk memeluk. Atau yang E. Kedua orang itu saling memeluk. Jawaban yang benar adalah yang C. Kedua orang itu saling berpelukan. Bentuk saling berpelukan termasuk melewah atau berlebihan karena kata berpelukan sudah bermakna saling. Dengan penambahan kata saling di depannya, itu menyebabkan maknanya menjadi berlebihan, yaitu saling-saling berpelukan. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal P3K untuk kompetensi teknis khususnya untuk guru bahasa Indonesia part 2-nya. Part 1-nya teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Semangat untuk tes P3K-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.